Sekarang giliran Pak Arianto Sutadi. Tadi menyampaikan pesan pada saya mau sampaikan tapi jangan dipotong. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak Arianto. Terima kasih, Bang Aman. Saya terus terang dari tadi ini ya 1 jam ini enggak sabar. Makanya karena biasanya kalau saya ngomong dipotong kan itu. Makanya saya ingin nerangkan ini. Silakan Pak. Misi saya adalah menerangkan pada masyarakat supaya tidak bingung. Ini kasus ini apa sih yang sebetulnya terjadi ya? Gitu ya. Sebetulnya kasus ini simpel kalau kita lihat akar masalahnya. Ya. Kasus yang kita ingin tahu ini adalah membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Cuman itu aja. Tapi kemudian kan muncul jadi berapa LP banyak sekali kan. Ini ngelaporkan ini ngelaporkan ini. Akhirnya terjadilah sengketa pendapat ya. Sengketa antara dua pihak itu. Pihak yang ingin menyatakan bahwa ini palsu. Dan pihak yang menyatakan yang dituduh itu ini asli. Intinya sebenarnya itu aja Pak. Nah kalau untuk membuktikan suatu tuduhan itu ya, pemalsuan adalah suatu pidana. Maka caranya ya harus pakai hukum pidana. Nah, hukum pidana itu meliputi ya, kalau prosesnya sesuai KUHP ya itu ya. Itu tahapnya adalah mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, terus penghakiman di pengadilan negeri. Nah, untuk sampai kepada pengadilan itu tadi kan yang dicari kan Pak Roy ngomongnya keadilan, kejujuran gitu ya. Memang pengadilan itu dibutuhkan kejujuran dan keadilan juga. Nah, makanya. Tapi kalau di dalam pengadilan itu, maka yang ditempuh adalah adu bukti. Adu bukti, mana bukti yang menguatkan ini adalah palsu, dan ini ada yang asli. Pasti dua-dua pihak kan menunjukkan ini. Tadi kan jadi debat selama 1 jam itu tadi ya, kalau menurut saya itu tidak ngena pada masalah itu. Sorry ya, saya mengatakan gitu. Karena apa? Karena mungkin ya, kekurang pahaman daripada masing-masing pihak ya itu. Cara memperjuangkan haknya itu. Kalau kita ingin membuktikan bahwa itu ijazah itu adalah palsu, Pak Jokowi, mestinya pelapor itu menunjukkan, saya buktikan ini tidak palsu Pak, buktinya ini. Saya terima ini. Pelapor? Ya pelapor harus menunjukkan dong, itu bahwa itu tidak, bukti-bukti yang mendukung bahwa itu tidak asli. Ditunjukkan kepada? Ditunjukkan kepada penyidik kalau untuk pertama kali kan itu. Sudah Pak Jokowi sudah membawa Pak. Enggak, ini jangan ini saya hanya melihat teorinya nih Pak. Oke, baik. Itu kan yang selama ini yang itu kan cuma di setting sehingga itu terjadi benturan-benturan. Jadi gini ya. Masing-masing pihak itu mestinya mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Dibawa ke persidangan. Pertama adalah kepada penyidik. Tetapi yang terjadi sekarang kan enggak ini. Bukti-bukti daripada yang menuduh itu itu palsu kan disampaikan di media di mana-mana, ini begini buktinya begini gitu kan itu kan. Nah, makanya itu akibatnya ya itu tadi seperti tadi cerita tadi, ini yang disasarkan adalah ijazah palsu, tapi tadi yang disasarkan tesisnya yang palsu, tidak benar, dosen yang diganti-ganti, katanya menuduh bahwa itu dosennya dirubah karena dibantu oleh UGM untuk ini. Itu kan hanya asumsi kan, tidak ada bukti yang nyata. Baru karena di dalam laman itu berubah, wah berarti ini UGM membantu Pak Jokowi. Seakan-akan kan gitu, timbul prasangka yang kayak gitu kan itu. Ini akibatnya sehingga kasus ini jadi berlarut-larut panjang karena menimbulkan sangkaan-sangkaan yang terbang di mana-mana itu. Mestinya bukti-bukti ini tadi ya, kumpulkan itu, catat dalam satu banyak itu, sampaikan pada penyidik, jepret gitu. Sama juga yang dari pihak yang pelapor, yang dituduh, pasti dia akan mengatakan ini buktinya begini. Ya, kalau saya boleh rinci ya, kalau penyidik itu nanti ya akan melihat, dia apakah ini asli apa tidak. Pasti dia akan lihat ijazahnya Pak Jokowi itu apa. Ijazah analog kan, itu kan bikinnya bukan digital. Dia pasti teori pembuktian yang untuk analog dulu. Contohnya ya, untuk membuktikan ijazah itu asli apa tidak, itu pasti akan tanya pada sumbernya. Apakah ini begini,
Kemudian untuk memperdalam apakah Pak Jokowi dulu tahun ini pernah menjadi mahasiswa. Dilihat di daftarnya di sana. Kemudian ditambah lagi dengan teman-temannya. Apakah masih ada buktinya temannya? Ada. Foto-foto waktu itu masih ada apa tidak? Terus kemudian dosen-dosen ini kenal apa tidak dan sebagainya, itu dikumpulkan semua oleh penyidik itu untuk membuktikan dari bahwa ini ijazah ini asli gitu kan. Nah, sementara tadi yang diduga bahwa ini tesisnya kok nggak ada anunya dan sebagainya itu kalau mau ditanya kembali, itu apa kaitannya dengan ijazah palsu? Kalau seandainya di dalam proses perguruan tinggi ya, belajar mengajar di situ, kemudian memang adalah mungkin tesisnya ada salah tulis dan sebagainya. Tapi kalau perguruan tinggi itu mengeluarkan ijazah yang asli, apakah itu dianggap itu ijazah palsu? Walaupun tumbuhnya dulu mungkin ada cacat hukum ya gitu ya. Tapi sepanjang itu dikeluarkan ijazah yang asli, ya itu kan asli. Makanya sumber daripada penyidikan itu ditujukan kepada bentuk ijazah ini dulu, ini asli apa tidak gitu. Untuk mendukung adalah apakah memang itu betul-betul asli dan memang betul-betul fair, sah. Nah ini bedanya ya. Ijazah yang asli dan sah, gitu kan. Asli dikeluarkan oleh perguruan tinggi, tetapi mungkin ada cacatnya dulu, mungkin dia nggak ikut ujian atau apa dan sebagainya. Bisa jadi terjadi. Tapi kalau itu dijadikan bukti ya kepada hakim bahwa ini Pak Jokowi ini ijazahnya ini katanya dosen asli, tetapi dia nggak lulus tesisnya ini. Hakim ya nggak mau dong mengatakan itu. Pak Arianto, saya dari tadi dengar Mas Roy ingin menjawab Pak Arianto. Bersedia nggak? Boleh nggak Pak? Ya. Ada beberapa yang ingin Mas Roy. Ya, nanti dulu supaya saya selesaikan dulu. Supaya duduk perkaranya itu jelas gitu. Saya hanya mengatakan ya Pak ini. Pihak yang menuduhkan itu sebagai itu tidak asli harus menyampaikan bukti-bukti bahwa itu tidak asli. Kalau menuntut lewat perdata, bunyinya udah jelas ada undang-undang. Siapa yang menuduhkan harus membuktikan kan gitu, itu kok perdata. Tapi kalau pidana, siapa yang menuduh itu kasihkan bukti. Bukti ini Pak, ini tidak asli. Biar diputus nanti hakim yang memutus. Itu bedanya. Gitu. Jadi ini gonjang-ganjing selama ini terjadi karena apa? Karena masing-masing ingin memaksakan kebenaran tuntutannya itu tidak dengan jalan yang tepat. Karena apa? Akhirnya ngomong ke mana-mana minta dukungan. Eksesnya itu sangat negatif. Menimbulkan kegaduhan ya. Kegaduhan. Satu lagi yang saya ingat peringatan. Saya barusan lihat dari YouTube tadi. Di luar negeri sana presiden ini bahwa inilah presiden Indonesia yang pakai ijazah palsu. Itu kan menghancurkan bangsa kita Pak. Itu video-video kan seluruh dunia jadi Pak Jokowi kan terkenal itu misalkan gitu. Tapi disebut betapa memalukan dia. Kok memasukkan ijazah. Padahal kan belum tentu terbukti tuh. Itu eksesnya itu. Pak, saya ingin tanya proses di kepolisian Pak. Ini kan sudah dibawa ijazah Pak Jokowi. Nanti akan dilapor. Bagaimana proses selanjutnya? Kalau Bapak menerangkan nanti akan saya selesaikan dulu ya. Ya, silakan Pak. Itu tadi kan cara membuktikan ya. Kalau kita berurusan ke hukum mengenai pemalsuan ini dan kemudian apakah ini asli tapi kemudian dituduh itu mencemarkan, itu pakai penyidikan namanya. Penyidikannya kira-kira polisi nanti gini Pak. Misalkan terima laporan dari pihak siapa Pak yang nuduh ini tadi, yang tidak asli. Pak Yaakob dari pihak yang Pak duluan Jokowi. Mana? Gue enggak duluan saya dari penerimaan pelapor sana bahwa itu mengatakan tidak asli. Saya pengalaman penyidik ya Pak, penyidik dari bawah sampai atas saya. Dan saya yang bikin peraturan bagaimana caranya menyidik. Itu kalau membuktikan kayak gitu tuh pasti saya akan kumpulkan Pak data-data itu tadi. Yang dari UGM-nya dulu yang analog. Saksi-saksi yang tidak langsung pada penerbitan ijazah itu, tetapi termasuk data tulisan yang ada di situ, foto-foto dan sebagainya, semua itu ini, termasuk yang terakhir kalau itu sudah positif gitu ya, memang positif semua, cari ijazah temannya Pak Jokowi, diminta dibandingkan, disitulah sama tadi, gitu? Ya disitulah itu tadi pakai lapor Pak. Jadi saya dulu mengatakan untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, tidak perlu pakai forensik. Tidak perlu pakai temannya saja gitu. Forensiknya adalah dipakai untuk membandingkan ijazah yang lain, tapi tidak membandingkan. Karena kalau ijazah Pak Jokowi asli nggak bisa dibandingkan ini asli apa enggak. Kan cuma satu aslinya. Ya kan kalau memang itu asli.
Jadi dibandingkan dengan ijazah yang lain, pakai itulah yang namanya lapor. Oke. Apakah banding apa tidak. Kalau oke, ya berarti ini asli betul gitu. Itu kalau membuktikan yang asli ya. Nah sekarang kalau untuk membuktikan bahwa itu tidak asli ya, itu tadi. Apapun yang disampaikan oleh para pelapor tadi yang diomongkan sini-sini itu, oh dugaan apa jasanya nama OE, U dan sebagainya itu, ya itu masukan. Supaya nanti dipertimbangkan oleh penyidik sebelum sampai ke hakim. Karena gini ya Pak, dalam proses penyidikan itu, penyidikan itu hanya untuk mencari barang bukti, supaya lengkap, supaya membuat terangnya perkara. Dari terangnya perkara itu, maka akan ditemukan tersangkanya. Nah sekarang kalau di dalam proses penyelidikan ini Pak, tuduhan ijazah itu palsu apa tidak, ada dua kemungkinannya. Oh ya ini memang palsu, atau tidak. Kalau palsu berarti siapa yang memasukkan, ada kan tersangkanya. Berarti dari penyelidikan langsung naik ke penyidikan. Tetapi kalau kemudian si penyelidik itu tadi dilihat ditimbang-timbang semuanya dari pihak yang menuduhkan itu palsu, tidak ada bukti-bukti yang mendukung untuk bisa menangkis yang tadi untuk mempertahankan itu, pasti penyidik akan menghentikan penyelidikan, nggak sampai itu. Baik. Itu risiko yang harus dipikirkan itu gitu. Oke, resiko terhadap Mas Roy. Kurang lebih kayak gitu loh. Oke, terima kasih Pak Arianto yang panjang lebar. Sebelum nanti ada sahabat saya juga itu Iya, Pak silakan. Ahmad Kosinudin. Saya hanya dua Pak. Jadi mohon semua orang tuh jangan kudet ya, Kurang update. kurang update. Oke. Bapak, laporan TPUA ke Bareskrim itu sudah detail. Udah masuk semua tadi yang dibicarakan, lengkap dengan bukti-bukti itu satu. Yang kedua, kita nggak bicarakan tesis Pak. Yang kita bicarakan itu skripsi. Yang didebatkan itu tadi kan tesis. 1 jam tadi kan berdebatkan mengenai tesis. Skripsi, apa gunanya Pak. dia? Ya, skripsi, sorry. Pak. Ya udah, itu aja. Terima kasih. Ngapain 1 jam diberdebatkan di sini kalau itu mendebatkan ijazah asli? S1 itu skripsi Pak. Baik, terima kasih. Nggak ada kaitannya itu sebenarnya itu ya. Dengan Gitu. ijazah maksudnya Pak. Kalau ya oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari Bung Aiman tadi yang menyatakan bahwa asumsinya, gak mungkin dong orang berani bawa ijazah kalau tidak asli kepada polisi. Yes. Itu kalau kita rakyat kecil. Berbeda dengan Jokowi. Oke. Justru Menarik. kebalikannya, Jokowi itu ditakuti polisi. Sehingga kita lihat kronologisnya. 30 April 2025 Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya dan langsung keluar nomor LP. Sementara TPUA membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri Desember 2024 tidak diterbitkan LP. Baru kemudian setelah ada proses di Polda Metro Jaya, baru kemudian ditindaklanjuti. Itu bukan diterbitkan LP, hanya tindak lanjut Dumas kepada laporan informasi yang pada 6 Mei 2025 salah satu klien kami Saudara Rizal Fadilah dipanggil diambil keterangan dalam kerangka klarifikasi terkait Dumas. Sekali lagi, Dumas bukan Pro Justisia berdasarkan LP. Ini bukti bahwa polisi lebih takut kepada Saudara Joko Widodo sehingga menindaklanjuti dengan cepat, sementara laporan dari TPUA tidak ditindaklanjuti. Itu Supaya clear, menindaklanjuti dengan cepat. Jadi laporannya gimana? Supaya laporan Saudara Joko Widodo 30 April langsung diterbitkan LP. Oke. 2025. Laporan TPUA Desember 2024 tidak kunjung diterbitkan nomor LP, hanya diarsip di Dumas. Baru setelah bergulir di Polda Metro Jaya, laporan Saudara Jokowi yang di Bareskrim tiba-tiba ditindaklanjuti dengan klaim bahwa ini sudah 90%, tinggal 10%. Seolah-olah ujungnya itu hanya pada dites laboratorium forensik. Nanti Pak Arianto akan jawab, tapi itu yang pertama. Saya Kedua, lanjutkan dulu. Oke, Baik. silakan. Selanjutnya, saya juga ingin mengkritik kinerja institusi Polri. Klien kami diperiksa ada yang dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Bukan 2 jam, 10 pagi 11 malam. Kami tanya, ini kan aduan. Aduan itu delik yang sifatnya hanya bisa dijalankan kalau ada orang yang merasa tercemar. Ada beberapa yang dipertanyakan. Pertama, terlapornya siapa? Tidak dijawab oleh institusi Polda Metro Jaya. Sementara klien kami harus memberikan keterangan tentang sebuah peristiwa yang kalau terlapornya itu salah satunya adalah keluarga, tentu klien kami bisa menolak karena ini sama saja menjerumuskan keluarga, apalagi kalau terlapornya klien kami. Nah itu. Nah kalau saya mau pakai nalarnya Pak Arianto, itu siapa terlapor yang apa itu? menuduh? Sorry Pak, saya kurang jelas ya. Yang dikatakan terlapornya itu siapa? Dalam LP atau Dumas yang mana itu? Terlapor tuh di LP Polda Metro Jaya yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya
itu sudah muncul inisial. Tetapi begitu ditanya dalam proses pemeriksaan tidak diketahui, masih dalam penyelidikan. Saya lanjutkan. Selanjutnya, klien kami mencoba mempersoalkan melalui kami surat resmi ke Polda Metro Jaya. Kan Pak Jokowi, saudara Joko Widodo berulang kali menyatakan, saya merasa dihina sehina-hinanya, saya merasa direndahkan serendah-rendahnya karena jasa saya dituduh palsu. Artinya apa? Dia menyatakan ini orang mencemarkan. Maka mengikuti logika Pak Arianto, saudara Jokowi harus memberikan bukti di Polda Metro Jaya bahwa ada orang yang mencemarkan dirinya yang menyebut ijazah palsu. Dan bukti itu adalah ijazah aslinya. Sehingga ijazah asli itu harusnya disita di Polda Metro Jaya, bukan malah mengantarkan ke Bareskrim. Yang ketiga, ini kan delik aduan. Kami sudah protes. Kalau delik aduan itu terkait pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE relevan. Kenapa? Karena ini delik yang sifatnya pencemaran dan penyerangan kehormatan melalui ITE. Tapi tiba-tiba diselundupkan pasal 35, 32. Lah kami pertanyakan apa masalahnya? 35, Pasal 35 itu memasukkan dokumen yang tidak otentik seolah-olah otentik atau sebaliknya. Dokumen tanpa izin. Sehingga ini ancaman pidananya berapa? Yang pasal 35 itu 12 tahun penjara, yang pasal 32 itu 8 tahun penjara. Yang kami baca ini ada motif mau mengkriminalisasi klien kami dengan menyelundupkan pasal-pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun sehingga menurut KUHP penyidik berwenang untuk melakukan tindakan ya penahanan kepada tersangka karena terpenuhi syarat objektif. Ya ini apa? Ancaman pidana yang diberikan minimal 5 tahun. Selanjutnya saya juga tanya ke Polda Metro Jaya, juga tidak pernah dijawab. Peristiwa apa yang dipersoalkan pada klien kami saat dimintai klarifikasi 26 Maret 2025? Tidak dijawab. Padahal terperiksa yang harusnya lebih diberi penjelasan. Tapi setelah kami diperiksa, khususnya setelah Pak Roy dan Dr. Tifa, baru Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan peristiwa itu ada di Karet daerah Jakarta Selatan, ya, yang saat itu Pak Jokowi katanya melihat sejumlah video yang dia tidak berkenan, dianggap itu pencemaran, lalu koordinasi dengan sejumlah pengacara maka ditemukan 24 video. Kenapa itu tidak disampaikan kepada klien kami saat pemeriksaan? Dan kenapa pula peristiwa yang dipersoalkan adalah peristiwa Jokowi melihat video, bukan peristiwa klien kami dalam video-video yang dianggap pencemaran atau fitnah. Selanjutnya, kami, Masya Allah, ada klien kami Egy Sujana, sakit, mengajukan alasan sakit. Undang korupsi tidak bisa, tetap saja diundang. Ini mohon maaf, ini namanya proses penegakan hukum atau mengancam rakyat, mengkriminalisasi rakyat. Kalau mau fair, adu argumentasi apakah ini asli atau tidak, oke, fokus kepada persoalan pencemaran dan fitnah 310 KUHP, 311 KUHP, termasuk 27A KUHP, Undang-Undang ITE. Itu pun sudah kami protes. Pasal 27A Undang-Undang ITE yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, ini merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang ITE 19/2016, perubahan ke-1 dari Undang-Undang Nomor 11 2008. Itu sudah ada keputusan MK yang menyatakan 27A ini tidak bisa dijalankan kalau kritik itu disampaikan kepada orang yang punya jabatan dalam negara kita. Dan saudara Joko Widodo melalui Kepres 30 2025 adalah penasehat Dewan Danantara. Kenapa masih dipaksakan pasal-pasal ini? Kalau ini masih oke lah. Yang selundupan itu pasal 35 dan 32. Kenapa masuk? Nah oke, katakanlah alasannya ini ada delik aduan juga delik umum masuk. Kalau ada delik umum, kenapa nunggu laporan saudara Joko Widodo? Kenapa pasal 35 dan 32 itu tidak ditindak? Berarti ada pembiaran dari aparat penegak hukum. Sebab kalau pasal ini deliknya bukan delik aduan, justru polisi yang harus segera bertindak. Kenapa harus ada saudara Sandi sekarang ikut jadi laporan? Kan ini banyak korban yang lainnya. Ini semua sumber kegaduhan itu hanya satu, saudara Joko Widodo. Saya punya pengalaman. Klien saya di Pengadilan Negeri Surakarta bernama Bambang Trimulyono dan saudara Gus Dur, saya yang menjadi kuasa hukum. 6 bulan kami bersidang. Klien kami dituduh mengedarkan kabar bohong. Dakwaan dan tuntutannya adalah ya 10 tahun penjara maksimum loh, ini karena 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Yang terakhir memang ini sudah dibatalkan MK. Andai saja nih ya pasal ini masih ada, pasti klien kami juga disisipkan pasal itu. Karena pasal ini sering dipakai. Tapi pertanyaannya adalah begini. Logikanya. Ada orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu. Tentu jaksa berkewajiban dong membuktikan bahwa ijazah itu asli. Tapi 6 bulan perjalanan sidang, ijazah ini nggak pernah ada.
Di kasusnya Bambang Trimulyono. Kasus Bambang Trimulyono, saya tambahkan lagi. Ijazah itu tidak pernah dihadirkan. Tidak pernah dihadirkan dibahas asli. juga. Tidak pernah. Bahkan waktu itu kan hakim sudah kami minta tolong dong Pak Hakim. Katakanlah kalau klien kami ini harus dipenjara. Jangankan 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Udahlah nggak apa-apa. Yang penting bangsa kita tahu oh ada ijazah asli. Menjadi tenanglah negara kita. Kita terbebas dari dosa sejarah. Pernah mewariskan negara dengan legasi. Pernah dipimpin oleh seorang presiden tertuduh ijazah palsu. Bersihlah nama Pak Jokowi. Hancurkan saja Bambang Tri. Nggak apa-apa lah. Yang penting ijazah itu ada. Ternyata tidak ada juga. Tidak ada, makanya klaim-klaim yang menyatakan, oh itu kan sudah dibuktikan melalui pengadilan, orang itu kan sudah dipenjara. Memang dipenjara, tapi bukan karena dibuktikan sudah ada ijazah asli. Jadi Bambang Tri itu dipenjara yang pertama kali menyuarakan soal ijazah Pak Jokowi bukan dipenjara karena ijazah. Bukan karena dianggap mengedarkan kabar bohong. Harusnya ijazah asli yang benar itu dibuktikan. Cara praktis untuk membuktikan itu kan hadirkan ijazah aslinya. Saya justru khawatir, ini satu analisa saya. Mohon maaf. Saya memang sering ketemu penyidik dari Polri. Tapi pengalaman saya mungkin berbeda dengan Pak Arianto. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Kasus saya, Charlie Chandra, penyidik itu mendobrak rumah menangkap klien kami. Padahal sudah ada panggilan pertama. Ini yang harusnya. Yang di PIK ini. Yang di PIK ini. Makanya pengalaman buruk di Mabes Polri itu kami jadikan acuan. Bagaimana mungkin kami percaya pada hasil yang akan dikeluarkan Mabes Polri jika prosesnya saja tidak transparan. Saya bikin satu analisa. Saya khawatir. Proses yang Mabes Polri itu sebenarnya adalah proses untuk melegitimasi bahwa ijazah saudara Jokowi asli dan kemudian dihentikan di Mabes Polri. Selanjutnya itu menjadi bukti untuk menjerat klien kami di Polda Metro Jaya. Padahal ijazah itu harusnya disita di Polda Metro Jaya. Ini yang nggak fair. Bukan. Oke, baik. Apa yang kemudian Anda sampaikan intinya ada kejanggalan dalam penyidikan. Oh, tidak sekedar kejanggalan. Ada proses yang secara sistematis mengkriminalisasi klien kami. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di semua. Satu lagi. Nanti gitu.